Masih bersama 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena Jakarta International Stadium. Stadion megah di wilayah utara ibu kota Jakarta digadang-gadang menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 mendatang. Namun, di balik megahnya Jakarta International Stadium, prasarana dan infrastruktur masih jadi sorotan. Jurnalis Kompas TV Brian Jabli pun menelusuri perjalanan menuju JIS menggunakan transportasi umum. JIS, Jakarta International Stadium. Stadion megah di Jakarta Utara yang belakangan jadi perbincangan publik. JIS digadang-gadang menjadi salah satu stadion yang akan digunakan untuk perhelatan sepak bola Piala Dunia U17 November hingga Desember mendatang. Namun, prasarana dan infrastruktur stadion hingga kini masih jadi sorotan. Mulai dari sulitnya akses menuju dan keluar stadion, minimnya lahan parkir, hingga kondisi rumput lapangan. Saudara, saya akan mencoba menggunakan kereta komuter lain untuk menuju ke JIS atau Jakarta International Stadium yang rencananya akan digunakan sebagai stadion sepak bola Piala Dunia U17 November mendatang. Perjalanan saya awali dari kantor tempat saya bekerja di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saya berjalan kaki menuju stasiun KRL Palmerah sekitar 600 meter. Tak butuh waktu lama menunggu kereta datang. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun transit Tanah Abang. Setibanya di stasiun Tanah Abang, saya berganti kereta menuju stasiun Kampung Bandan. Beruntung, KRL yang saya tumpangi kali ini tak padat penumpang. Tiba di stasiun Kampung Bandan, saya masih harus berganti kereta untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun Ancol. Perjalanan pun dilanjutkan. Tak butuh waktu lama, akhirnya kereta saya tiba di stasiun Ancol. Stasiun ini merupakan stasiun terdekat menuju ke Jakarta International Stadium. Saat ini saya berada di stasiun Ancol, namun perjalanan saya belum berakhir. Untuk menuju ke JIS atau Jakarta International Stadium, saya harus menempuh perjalanan sejauh 3,6 km dengan menggunakan transportasi lainnya. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju JIS menggunakan taksi online yang saya pesan melalui aplikasi. Perjalanan menggunakan transportasi publik memang memiliki tantangan tersendiri. Lantas, berapa lama saya menghabiskan waktu dari kawasan Palmerah, Jakarta Barat menuju Stadion JIS Jakarta Utara? Saudara, saya sudah tiba di JIS atau Jakarta International Stadium. Dan untuk jarak tempuh saya sendiri memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit untuk tiba di lokasi ini. Waktu tempuh yang terbilang cukup lama ini juga dirasakan Julia saat menyaksikan konser musik di JIS Februari lalu. Perempuan berusia 34 tahun ini berbagi cerita kala ia terpaksa berjalan sejauh 3 km usai konser. Lantaran tak ada kendaraan umum yang bisa membawanya pulang ke rumah. Pada saat itu saya nonton konser besar banget di sana. Nah, terus saya berlima bersama dengan teman-teman yang kebetulan emang juga mau nonton konser. Saya pada saat itu menggunakan transportasi taksi online. Kenapa tidak menggunakan kereta? Mungkin karena pada saat itu jarak tempuhnya dari Rawamangun ke JIS. Terus itu akses keretanya aku pikir agak ribet ya. Kalau misalnya ke JIS paling dekat Ancol dan itu harus disambung lagi pakai taksi online kalau kita berlima. Menurut aku sih sebenarnya Jakarta International Stadium itu sangat dilematis. Kita dibuat repot menggunakan kendaraan transportasi umum, tapi satu sisi juga di sana tidak disediakan untuk parkir kendaraan pribadi. Makanya aku pakai
transportasi online, taksi online tadi. Nah, pas konser itu kalau kita ngelihat jalan menuju tempat sana itu udah sangat sempit ya. Pas pulangnya ini lebih parah banget sih. Jadi aku nggak bisa langsung dapat taksi online di situ. Baik itu taksi motor ataupun ojek, maksudnya ojek online maupun juga taksi. Jadi aku pada saat itu malam setelah konser jam 12 malam aku harus jalan sekitar 3 km, hampir 3 km. Ini menurut aku lebih mending ketimbang teman-teman yang naik motor pribadi atau naik mobil pribadi yang mereka itu trafiknya tuh stuck banget di sepanjang jalan aku jalan hampir 3 km itu. Jakarta International Stadium dibangun 14 Maret 2019 dan diresmikan 13 April 2022 lalu. Pembangunan Jakarta International Stadium oleh Badan Usaha Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, menelan biaya hingga 4,8 triliun rupiah. Ari Wibowo, selaku VP Improvement and Revitalization PT Jakpro menyebut, JIS memiliki 2 akses utama dan sejumlah lahan parkir. Ya, jadi Jakarta International Stadium ini memiliki 2 buah akses utama ya dari penjuru barat dan juga sisi timur. Keduanya langsung terhubung ke area Concourse Stadium, di mana Concourse Stadium ini juga langsung terhubung dengan 4 buah Grand Stair ini yang akan mempermudah pengunjung khususnya pejalan kaki ya yang akan masuk ke area venue utama Jakarta International Stadium. Kami memiliki sejumlah pintu-pintu yang memang dedicated untuk tamu umum atau pengunjung, kemudian pintu untuk VIP atau tamu penting, dan juga untuk pintu khusus untuk pemain dan official. Jadi tidak ada sirkulasi silang atau cross circulation ya antar beberapa unsur atau elemen yang datang di JIS ini. Tujuannya agar memberikan kenyamanan dan juga sekaligus keamanan bagi siapapun atau stakeholder yang berkunjung di venue Jakarta International Stadium. Dan kami memang dalam perencanaan JIS ini semangatnya mengusung sustainability atau keberlanjutan dan memang akan terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal. Memiliki luas 221.000 meter persegi, Jakarta International Stadium mampu menampung hingga 82.000 orang. Namun, hingga kini dari 4 akses pintu yang ada, baru 1 yang bisa digunakan. Jika membandingkan JIS dengan beberapa stadion yang sebelumnya telah lolos verifikasi Piala Dunia U20 menggunakan Google Earth, yang paling mencolok ialah akses dari perimeter luar menuju lingkungan stadion. Jalak Harupat di Soreang, Bandung misalnya, dikelilingi akses menuju jalan utama. Area parkir pun tak jauh dari stadion dan cukup luas. Sedangkan Stadion Manahan Solo memiliki 3 akses ke jalan umum di barat, selatan, dan utara. Sementara JIS saat ini hanya memiliki 1 akses dari rem barat, sedangkan 3 pintu akses lainnya belum beroperasi karena kendala sarana pendukung seperti jembatan penghubung. Minimnya akses penonton keluar dan masuk stadion, akses transportasi umum, serta lahan parkir jadi sorotan Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir, serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono saat meninjau JIS beberapa waktu lalu. Selain itu, keduanya sempat menyinggung kondisi rumput stadion yang perlu perhatian ekstra. Yang pasti menjadi catatan, kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Mantan Security Officer FIFA, Timi Setiawan, sepakat pentingnya akses transportasi menuju JIS. Bisa lebih mudah. Jadi memang juga pertama harus public transportation yang dia ada. Jadi memang kita pernah membayangkan ada kereta api dari kota sampai Tanjung Priok, sejak zaman Belanda dibuat. Itu langkah indahnya dikasih 1 halte yang di JIS, karena relnya kan sudah ada di situ. Nah, kemudian dari situ dibuat elevated. Karena konsepnya di JIS itu dia punya yang namanya concourse.
Concourse itu adalah lantai 2 ya, yang keliling dari bangunan itu dan bisa akses langsung ke transportasi. Nah, itu yang kita lihat seperti di Wembley, di mana-mana seperti itu. Sementara terkait rumput lapangan, arsitek yang pernah diterjunkan langsung oleh FIFA untuk melakukan inspeksi stadium di Bahrain dan mempersiapkan Piala Dunia U17 di Nigeria 2009 menyebut, kondisi rumput yang prima memang merupakan keharusan bagi perhelatan sepak bola dunia. Terus terang di JIS itu kan memang satu yang baru karena pakai konsep hybrid. Jadi ada 5% dari rumput sintetiknya dan 90% itu adalah rumput natural. Ya, kalau menurut saya memang belum bisa terbukti dengan persis gitu ya apa penyebabnya. Tapi memang mesti serius karena memang dari fisiknya saja kurang mataharinya. Terutama karena tidak ada track atletik, kedua dia makin tinggi, logikanya kalau dia makin tinggi, lubangnya harus makin besar karena sudut mataharinya demikian. Ya. Tapi kalau dengan hal-hal seperti ini, artinya dia mesti ditambah artificial UV. Beberapa syarat pembangunan stadion sepak bola yang harus dipenuhi berdasarkan standar FIFA. Di antaranya, desain masuk stadion, tempat duduk penonton, rumput, akses masuk dan keluar, jaringan transportasi, ruang ganti pemain, fasilitas media center, hingga lampu penerangan. Jakarta International Stadium menjadi salah satu venue untuk perhelatan Piala Dunia U17. Pemerintah pun merenovasi stadion karena dinilai tak sesuai standar FIFA. Lantas, apa pendapat pengamat sepak bola? Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sudah siapkah pemerintah? Demi memenuhi standar FIFA, Jakarta International Stadium pun terus bebenah. 60 menit special report. Segera kembali. Untuk mendukung aksesibilitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan JIS, kami akan membangun stasiun KRL sementara. Masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Pasca inspeksi stadion jelang Piala Dunia U17 yang dilakukan FIFA, pemerintah terus bebenah agar JIS memenuhi standar otoritas sepak bola dunia itu. Perhelatan Piala Dunia U17 pun menjadi pertaruhan emas bagi Indonesia untuk membuktikan layak menjadi tuan rumah perhelatan sepak bola dunia. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Brian Japri. Sempat gagal menjadi tuan rumah pesta sepak bola Piala Dunia U20, Indonesia kembali dipilih FIFA sebagai tuan rumah ajang bergengsi Piala Dunia U17 tahun 2023. PSSI kini tengah sibuk melakukan seleksi timnas muda sejak Juli lalu hingga 28 Agustus mendatang. Sementara itu, jelang Piala Dunia U17 Jakarta International Stadium yang rencananya jadi salah satu venue terus berbenah agar sesuai standar FIFA. Perwakilan FIFA untuk Piala Dunia U17 2023 menginspeksi JIS selama lebih dari 3 jam secara tertutup pada pekan lalu. FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional melakukan inspeksi di Jakarta International Stadium. Lantas, apakah hasil inspeksi FIFA menyatakan JIS layak menjadi venue Piala Dunia U17 November mendatang atau tak layak? Usai menginspeksi Jakarta International Stadium, FIFA memberikan sejumlah catatan kepada PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut salah satu poin yang harus dibenahi adalah perbaikan akses dan infrastruktur. Selain itu, rumput lapangan JIS juga menjadi catatan jelang persiapan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung November mendatang. Nanti Jakpro sama PPR akan berkonsolidasi melakukan perbaikan yang namanya tentu infrastruktur pendukung dan akses. Dan mereka sepertinya ada kesepakatan nanti kalau rumput nanti Jakpro. Lalu untuk yang penyeberangan di 2 titik ya itu nanti PUPR. Dan tentu dari sisi lain seperti
akses ke jalan tol yaitu dari pihak tentu Jasa Marga, yaitu BUMN untuk membantu itu. Kini, sejumlah pekerjaan rumah masih harus dilakukan. Setidaknya, ada beberapa aspek JIS yang akan dapat pemuktahiran, yakni akses, rumput, transportasi, dan lapangan parkir. Untuk pembangunan akses transportasi terjangkau menuju JIS, Menteri PUPR menggandeng Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut progres pembangunan KRL sementara menuju JIS sudah mencapai 30%. Percepatan pembangunan ditargetkan rampung September mendatang. Jadi untuk mendukung aksesibilitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan JIS atau ke stadion JIS, maka di tahap awal kami akan membangun stasiun KRL sementara di sisi utara, tepatnya di dekat JIS. Dan kemudian saat ini progresnya sudah mencapai 30% pembangunan, karena memang untuk pembangunannya terdapat kendala bersamaan dengan kita membangun stasiun sementara. Di sana juga saat ini sedang ada pembangunan tol HBR2. Tentu untuk pembangunan JPO yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat peninjauan kemarin, ini akan dilakukan pembangunan setelah dilakukan dua hal. Pertama, penyelesaian pile cap oleh tol Harbor Road 2, dan yang kedua, kita juga paralel dengan itu harus dilakukan pergeseran tiang LAA dan juga penurunan ketinggian LAA menjadi sekitar 7 meter untuk mengatasi keterlambatan pembangunan JPO, karena targetnya begitu masuk bulan September kami baru bisa selesai sekitar akhir Maret atau paling lambat awal April 2024. Untuk parkir, sebenarnya pada event-event sebelumnya kami juga sudah melakukan koordinasi dengan stakeholders di kawasan itu, di mana untuk parkir kendaraan bermotor selain yang ada di dalam JIS juga didistribusi di kawasan itu. Jadi contohnya di Ancol Timur, ini di Pantai Festival kami gunakan lokasi parkir di sana. Saudara, di belakang saya ini merupakan stasiun sementara JIS yang progres pembangunannya sudah mencapai 30% yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Nantinya stasiun sementara JIS ini menjadi stasiun terdekat jika nantinya JIS menjadi venue Piala Dunia U17 November mendatang. Tak hanya JIS, JPO atau jembatan penyeberangan orang juga akan dibangun oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk Anda yang nantinya akan menonton Piala Dunia U17 di Indonesia. Terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tentu menjadi kebanggaan bersama. Namun, keselamatan dan kenyamanan penonton sepatutnya diutamakan. Pemerhati sepak bola Kesit Budi Handoyo mengungkap pentingnya aspek keamanan supporter sepak bola. Mas, bisa diceritakan bagaimana sih kenyamanan saat menonton sebuah pertandingan sepak bola di stadion, khususnya di Indonesia, seperti apa? Pertama, misalnya transportasi. Pada saat mereka ingin menuju ke tempat pertandingan, ke stadion, itu mudah atau tidak, seberapa jauh, ya kan. Kemudian ketika mereka akan masuk ke stadion, misalnya seperti apakah pintu-pintunya jelas, informasinya jelas atau tidak. Ya, kemudian terakhir adalah pada saat mereka berada di dalam stadion. Kita kan ini punya trauma sekarang ini, tragedi Kanjuruhan itu ya. Itu kan menjadi trauma tersendiri bagi para penonton. Sehingga ketika seseorang ingin memutuskan untuk hadir ke stadion, itu kan kita harus dapat memastikan bahwa stadion itu memang aman, stadion itu nyaman, stadion itu memiliki pintu-pintu yang banyak untuk keluar. Gitu. Artinya security atau safety dari stadion itu memang sudah sesuai kelayakan, sudah sesuai dengan standar. Ya. Ini adalah event pertama, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah sekelas Piala Dunia, walaupun hanya kelompok umur U17 setelah kegagalan U20. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana supporter Indonesia ini memberikan dukungan penuh pada tim Indonesia nantinya yang akan bertanding. Perhelatan Piala Dunia U17 menjadi pertaruhan emas bagi Indonesia. Mampukah timnas muda menambah torehan prestasi sepak bola Indonesia? Dan akankah Indonesia mampu memberikan stadion terbaiknya untuk kelas dunia?
Informasi tadi menutup 60 menit special report kali ini. Terus ikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sampai jumpa.